Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tak cerdas, badan sehat. Oke gitu loh. Allahu Akbar. Go. Kelas 1. Semangat. Super. Yes, semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Desi dengan pembelajaran daring lagi kita. Nah, anak-anak, hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Kita belajar tentang tema 7, subtema 2. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Yuk, kita cus langsung belajar. Oke anak-anak, kalimat pemberitahuan itu adalah apa ya kira-kira? Kira-kira anak-anak sudah tahu belum kalimat pemberitahuan itu apa? Yuk kita cari tahu kalimat pemberitahuan itu apa sih artinya? Nah, kalimat pemberitahuan adalah kalimat informasi tertentu yang memberitahukan tentang sesuatu. Jadi kalimat pemberitahuan itu berupa kalimat informasi atau memberikan informasi kepada orang-orang. Tujuannya apa sih kira-kira? Tujuan dari kalimat pemberitahuan adalah pertama, agar pembaca atau pendengar memahami, mengerti, dan mengetahui atau mematuhi informasi tersebut. Jadi, informasi yang diberikan oleh seseorang tentang kalimat pemberitahuan kepada pembaca itu fungsinya atau tujuannya agar pembaca mengetahui atau mematuhi informasi tersebut. Paham sampai sini? Kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, kalimat pemberitahuan itu memiliki dua arti atau dua makna. Yang pertama, kalimat pemberitahuan yang berupa larangan. Biasanya kalimat pemberitahuan yang berupa larangan ini itu diawali dengan kata dilarang atau kata jangan. Selanjutnya yang kedua, kalimat pemberitahuan yang berarti himbauan ini juga biasanya berupa ajakan atau menghimbau masyarakat agar mematuhi peraturan tersebut. Nah, biasanya banyak sih awalan katanya kalau kalimat himbauan. Yang pokoknya kalau yang membedakan kalimat larangan dengan kalimat himbauan itu dikata dilarang dan jangan. Selanjutnya, nah, kalimat pemberitahuan itu ada di mana saja. Nah, salah satunya ada ketika di kebun binatang. Bisa dilihat tuh gambarnya di sana. Itu adalah contoh gambar dari kebun binatang. Di situ ada hewan gajah, ada jerapah, kemudian ada harimau, ada kijang dan lain sebagainya. Nah, di situ ada papan-papan yang dipasang di tempat atau di kebun binatang. Papan-papan tersebut itu biasanya berupa kalimat pemberitahuan, entah itu berupa larangan atau itu berupa himbauan. Nah, bisa kita cek kalimat pemberitahuan apa saja yang ada di gambar tersebut. Yang pertama, nah, itu adalah kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah kalimat pemberitahuan berupa himbauan, yaitu mengajak masyarakat atau pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, kalimat ini adalah kalimat pemberitahuan yang berupa larangan. Jadi masyarakat dilarang untuk memberi makan kepada hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kenapa sih Bu Guru kok kita nggak boleh memberi makan pada hewan yang ada di kebun binatang? Kenapa? Hayo, ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu kira-kira. Nah anak-anak, kenapa sih kita nggak boleh memberi makan makanan hewan yang ada di kebun binatang? Yang pertama, makanan yang kita makan itu tidak cocok atau tidak bisa dicerna dengan baik oleh hewan-hewan yang ada di kebun binatang.
Karena makanan hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu khusus, ya. Kemudian yang kedua, hewan yang ada di kebun binatang itu biasanya adalah hewan-hewan buas yang dijinakkan. Sehingga kalau sembarang orang yang bermakan itu bisa berbahaya. Nah, dan lain sebagainya. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kemudian, kalimat pemberitahuan juga bisa ditemukan di kemasan makanan atau minuman. Bisa dilihat gambarnya yang ada di situ. Itu adalah contoh kemasan makanan atau minuman. Oh, mohon maaf, itu adalah kemasan minuman. Nah, kira-kira pemberitahuan apa sih yang ada di kemasan tersebut? Yuk kita cek, coba perhatikan ya. Nah, yang Bu Desi lingkari warna oranye bisa dilihat, itu adalah kalimat pemberitahuan yang menunjukkan nama makanan atau minuman. Namanya apa itu? Hayo, bisa dibaca nggak? Nah, itu namanya susu Imogen coklat. Nah, itu namanya dari makanan tersebut. Berarti kalimat pemberitahuannya adalah susu Imogen coklat yang memberitahukan masyarakat atau pembaca bahwa itu namanya adalah susu. Yang kedua, itu yang Bu Desi lingkari warna merah, itu adalah kandungan nutrisi yang terdapat pada makanan atau minuman tersebut. Jadi, pembaca tahu dari kalimat pemberitahuan tersebut bahwa kandungan nutrisi dari kita mengkonsumsi susu Imogen coklat itu apa saja. Bisa dibaca yaitu menambah berat badan, memperbaiki kerusakan kulit, kemudian menjaga elastisitas dan mencerahkan kulit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisa dilihat itu yang garisnya warna kuning, anak-anak, yaitu adalah bahan yang digunakan dalam membuat makanan atau minuman. Jadi, ketika kita melihat kemasan makanan, biasanya yang kita lihat adalah bahan makanannya kandungannya apa, baik atau tidak untuk tubuh kita. Itu adalah termasuk dengan kalimat pemberitahuan atau informasi yang perlu diketahui oleh pembaca. Sampai sini paham sayang-sayangku? Paham ya? Paham, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, anak-anak, kalimat pemberitahuan itu tidak hanya berupa kalimat-kalimat yang panjang atau berupa tulisan, tapi juga bisa berupa gambar. Bisa dilihat dari gambar yang ada di situ, itu ada gambar hewan, kemudian ada tangan yang sedang memberi sesuatu, kemudian di garis merah dan dikasih garis silang atau garis coret tengah warna merah. Nah, itu adalah gambar pemberitahuan. Tapi maknanya apa sih kira-kira dari gambar tersebut? Kira-kira ada yang tahu? Tentang apa? Oke. Gambar tersebut menunjukkan kalimat pemberitahuan tentang larangan, yaitu dilarang memberi makan hewan. Bisa dilihat ya. Nah, berarti kalau ada tanda di situ di kebun binatang, berarti tandanya atau berarti dilarang memberi makan kepada hewan. Yuk kita coba cek tanda-tanda apa aja sih yang ada di sekitar kita, kalimat pemberitahuannya. Yang pertama, yaitu ada gambar hewan, 2 hewan di situ, kemudian dikasih lingkaran, terus dikasih garis coret. Kira-kira apa sih itu? Itu adalah larangan atau kalimat pemberitahuan di mana kita dilarang membawa hewan peliharaan. Jadi kalau anak-anak melihat tanda seperti itu, tandanya dilarang membawa hewan peliharaan. Yang kedua, itu adalah kalimat pemberitahuan himbauan yang mengartikan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, ini biasanya gambarnya ada di kemasan makanan, kemudian kemasan di produk-produk yang mengandung bahan kimia. Artinya apa sih guru? Kita lihat, itu artinya adalah jauhkan dari sinar matahari langsung. Nah, kenapa kok harus dijauhkan? Karena biasanya makanan-makanan yang mengandung bahan kimia, ketika kena radiasi matahari langsung, dia akan berubah zat menjadi zat yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Jadi anak-anak, banyak sekali tanda-tanda atau gambar atau simbol tentang kalimat pemberitahuan di sekitar kita.
Untuk itu anak-anak bisa cari sendiri di Google atau di internet tentang gambar-gambar tersebut, sehingga anak-anak bisa mengetahui, oh ini maksudnya seperti ini. Selanjutnya, wah ternyata kita sudah selesai anak-anak tentang kalimat pemberitahuan. Untuk tugas hari ini, anak-anak silakan membuat 5 kalimat pemberitahuan di buku kotak. Ya, 5 saja kalimat pemberitahuan loh ya, bukan gambar. 5 kalimat pemberitahuan ditulis kemudian difotokan ke Bu Desi dan dikirim ke WA-nya Bu Desi. Ya, sampai ketemu lain hari. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lain hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.